Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, karena berkat limpahan kasih sayangnya kita semua masih diberikan kenikmatan dan kekuatan sehingga kita semuanya dapat menjalankan aktivitas kita pada hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumul hisab. Allahumma amin. Adik-adik mahasiswa sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan jati diri organisasi PGRI. Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI mempunyai jati diri organisasi, yakni sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan. Pada video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana PGRI sebagai organisasi perjuangan dan profesi. Maka pada video ini kita akan kupas PGRI sebagai organisasi ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Serikat Pekerja atau Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh dan meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Pada tahun 1990, PGRI telah terdaftar di Departemen Tenaga Kerja atau Depnaker sebagai organisasi serikat pekerja dengan SK Menaker nomor 197-Men-1990 tanggal 5 April. Namun demikian, pada saat itu PGRI belum dapat melaksanakan ketentuan sebagai organisasi serikat pekerja karena kondisi politik belum memungkinkan. Pada Kongres ke-18 di Bandung tahun 1998 diputuskan bahwa salah satu jati diri PGRI adalah organisasi ketenagakerjaan. Keputusan ini sangat tepat dan sesuai dengan semangat era reformasi di mana demokrasi telah mulai berjalan dan masyarakat termasuk anggota PGRI bebas mengeluarkan pendapat dan pandangan masing-masing. Kemudian, PGRI mendaftarkan lagi PGRI sebagai organisasi serikat pekerja di Depnaker sesuai SK Menaker nomor Kep 370-M-BW-1999 tanggal 10 Agustus 1999. Sebagai organisasi ketenagakerjaan, PGRI merupakan wadah perjuangan tentang hak-hak asasi guru sebagai pekerja, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan, baik material maupun non-material, baik fisik maupun non-fisik. Perwujudan kesejahteraan secara utuh ditopang oleh 5 pilar. Yang pertama adalah pilar imbalan jasa, yang kedua pilar rasa aman, yang ketiga adalah pilar hubungan antar pribadi, yang keempat pilar kondisi kerja, dan yang terakhir adalah kesempatan pengembangan karir. Pilar imbalan jasa dapat berupa materi maupun non-materi sebagai ganjaran atas kinerja guru sesuai dengan tugas dan fungsinya. Imbalan jasa ini bisa berupa gaji, honor, upah, insentif maupun tunjangan dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Rasa aman merupakan kondisi lahir dan batin yang dirasakan oleh guru dalam melaksanakan tugas dan dalam menjalani kehidupannya dalam suasana yang damai, tanpa ada ancaman dan gangguan dalam menjalankan tugas profesinya sebagai pendidik, pengajar, pelatih, pengasuh, pembimbing, maupun penilai. Pilar selanjutnya adalah hubungan antar pribadi, baik sesama guru maupun dengan pihak lain.
Kondisi ini hingga batas tertentu telah dirasakan cukup baik meskipun belum memberikan kepuasan yang optimal kepada para guru. Kondisi kerja merupakan keadaan berbagai aspek fisik maupun non-fisik, baik kualitas maupun kuantitas yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas kinerja guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pilar yang terakhir adalah kesempatan meningkatkan dan mengembangkan karir. Kesempatan dimaksud adalah berupa kenaikan pangkat dan jabatan, kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kesempatan memperoleh kedudukan jabatan struktural, kesempatan untuk mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua. Hak dan larangan pekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ada beberapa alasan permohonan pemutusan hubungan kerja. Dalam hal ini akan kita tinjau dari perspektif pekerja. Biasanya alasan permohonan pemutusan hubungan kerja terjadi jika yang pertama ada menganiaya atau menghina secara kasar atau mengancam guru atau dosen. Yang kedua, membujuk atau menyuruh guru untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, tidak membayar upah tepat waktu sesuai dengan kesepakatan selama 3 bulan berturut-turut. Yang keempat, tidak melakukan kewajiban yang telah diperjanjikan guru. Yang kelima adalah memerintahkan guru untuk melaksanakan pekerjaan yang di luar diperjanjikan. Dan yang terakhir, memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan guru yang pekerjaan tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja. Guru dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja jika memenuhi beberapa persyaratan yang telah disampaikan tersebut tadi. Dalam perspektif pemberi kerja, alasan pemotongan atau pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan jika terjadi guru melakukan pelanggaran berat, guru dijerat pidana, guru mangkir tidak melaksanakan tugasnya. Yang keempat, lembaga pendidikan tutup atau jatuh pailit. Selanjutnya, lembaga pendidikan tutup akibat merugi atau karena alasan force majeure. Selanjutnya adalah lembaga pendidikan merubah status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan. Guru sakit atau cacat, guru memasuki masa pensiun, dan guru melakukan pelanggaran perjanjian kerjasama. Jika sebelumnya alasan pemutusan hubungan kerja dapat diminta atau diajukan oleh guru dalam perspektif pekerja, lembaga pendidikan, yayasan, perkumpulan juga dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan perspektif pemberi kerja apabila syarat-syarat yang disampaikan tadi salah satu atau ada beberapa hal yang sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Strategi pendanaan dalam memperkuat PGRI sebagai serikat pekerja. Semua anggota PGRI membayar iuran wajib. PGRI harus berupaya agar semua iuran anggota dapat masuk, tidak hilang atau tersangkut pada seseorang atau kelompok tertentu. PGRI juga harus memperjuangkan agar upaya pemasukan iuran anggota dilakukan dengan check off system. PGRI sebanyak mungkin harus mencari sumber dana lain di luar iuran anggota dalam rangka memperbesar keuangan organisasi. Pengurus harus lincah dan tanggap dalam rangka mencari dana bagi organisasi karena memerlukan anggaran yang cukup besar. Para anggota harus terus disadarkan tanggung jawabnya dalam membayar iuran anggota sebagai kewajiban. Peranan bendahara sangat penting dalam upaya menerima, menyimpan, membayar, serta bertanggung jawab mengembangkan sumber dana dan manajemen penggunaan dana organisasi. Strategi selanjutnya yang dapat dilakukan dengan meningkatkan koperasi guru atau PGRI yang dapat dijadikan wahana kegotong royongan PGRI dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Peranan dan partisipasi anak lembaga PGRI perlu ditingkatkan dalam rangka pengumpulan dana.
Strategi yang lain juga bisa dilakukan dengan cara mendirikan perusahaan yang dapat memperbesar keuangan organisasi PGRI. Dan yang terakhir, tentunya bantuan dan luar harus tidak mengikat sehingga organisasi dapat berjalan lancar dan bebas. Hak-hak hukum dan jaminan sosial PGRI sebagai serikat pekerja. Hak-hak hukum serikat pekerja yang pertama adalah memperoleh kesempatan bekerja atau equal opportunity. Yang kedua mendapatkan diklat, memilih pekerjaan, memperoleh penghidupan yang layak, memperoleh upah yang adil dan layak, memperoleh pelindungan kerja, kebebasan untuk berserikat, hak untuk mogok, dan membuat perjanjian kerja. Bentuk jaminan sosial PGRI sebagai serikat pekerja dapat berupa jaminan sosial guru, jaminan kecelakaan kerja, dan tunjangan karena cacat. Jaminan sosial guru. Jaminan sosial guru dapat diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Jaminan sosial berlaku bagi semua guru tanpa memperhatikan jenis sekolah yang dilayaninya. Hendaklah seluruh guru menikmati perlindungan jaminan sosial yang sama. Bentuk lain jaminan sosial dapat berupa jaminan kesehatan. Jaminan yang diberikan karena sakit hendaknya diberikan sepanjang setiap guru tidak mampu menjalankan tugasnya karena sakit, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Jaminan ini seharusnya dibayarkan sejak hari pertama dalam setiap kasus di mana terjadi penangguhan pendapatan karena sakit yang diderita. Jaminan kecelakaan kerja, guru hendaknya dilindungi terhadap akibat-akibat kecelakaan kerja yang diderita bukan hanya selama mengajar di sekolah atau di kelas, akan tetapi juga sewaktu sibuk dengan kegiatan-kegiatan sekolah di luar atau di halaman sekolah. Tunjangan karena cacat hendaknya dapat dibayarkan kepada guru-guru yang terpaksa tidak dapat melanjutkan pengajaran karena ketidakmampuan fisik atau mentalnya. Persyaratan hendaknya dibuat untuk memberikan pensiun di mana kemungkinan itu tidak di-cover oleh tunjangan karena sakit atau cara-cara lainnya. Seluk-beluk serikat pekerja merupakan sesuatu yang penting bagi PGRI. Oleh sebab itu perlu diadakan sosialisasi kepada seluruh anggota PGRI. Karena jumlah anggotanya lebih dari 1,6 juta orang yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, maka sosialisasi tersebut membutuhkan dana yang besar dan waktu yang cukup lama. Sosialisasi tentang serikat pekerja dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dapat dilakukan tiap pertemuan PGRI, misalnya pada setiap konferensi, seminar, dan pelatihan PGRI. Yang kedua adalah dengan cara memanfaatkan majalah PGRI, yaitu majalah Suara Guru yang diterbitkan oleh PB PGRI dan majalah PGRI lainnya yang diterbitkan di daerah. Yang ketiga, sarana sosialisasi dapat dilakukan dengan cara menerbitkan buletin khusus PGRI yang memuat berbagai aspek tentang syarikat pekerja. Demikian tadi adik-adik mahasiswa terkait dengan jati diri organisasi PGRI sebagai organisasi ketenaga kerjaan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan perihal apa yang kami sampaikan dalam penjelasan video ini, adik-adik mahasiswa dapat memanfaatkan fitur komentar di video ini, dan selain itu, adik-adik dapat memanfaatkan fitur diskusi dan tanya jawab yang kami sediakan di Elma. Materi jati diri organisasi PGRI sebagai organisasi perjuangan, profesi, dan ketenaga kerjaan telah usai. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga dapat menjalankan aktivitas kita tanpa ada halangan suatu apapun. Kita patuhi anjuran dari pemerintah untuk jaga jarak, jauhi kerumunan, cuci tangan dengan sabun, dan batasi mobilitas kita semuanya. Mudah-mudahan kelas perkuliahan segera bisa dibuka dan kita bisa bertemu di ruang kelas tanpa ada halangan suatu apapun. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.